cuci motor dulu bekas tahun baruan. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3141 sampai bab 3144. Setelah menunggu sekian lama, Ye Junlin merasa bosan sampai mati. Kedatangan Demon Suppressor dan agen Black Hawk bisa menghilangkan rasa bosan. Namun seringkali, itu sangat membosankan, tidak ada yang bisa dilakukan. Itu sangat membosankan, akhirnya menunggu momen ini, Ye Junlin sedikit bersemangat. Saya tidak sabar untuk segera pergi. Ye Junlin bosan menunggu. Tetapi organisasi balas dendam Hydra menunggu sampai mati. Mereka menjadi gila, setiap menit dan detik adalah siksaan bagi mereka. Mereka menunggu seperti semut di panci panas. Saya tidak sabar untuk bertanya pada Ye Junlin apakah dia baik-baik saja setiap detik. Bahkan jika mereka sudah lama percaya bahwa Ye Junlin telah dibodohi, mereka pasti akan melakukannya. Tapi 4 atau 5 hari terlalu lama, tak sabar menunggu. Saya tidak sabar untuk melihat apa yang terjadi dengan Ye Junlin sepanjang waktu. Jika mereka tidak takut ketahuan, mereka benar-benar akan mengirim seseorang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ye Junlin sangat bosan menunggu, namun mereka menunggu dengan tidak sabar. Saya tidak bisa tidur sepanjang hari, tapi dia tidak berani bertanya pada Ye Junlin. Mereka menjadi gila akhir-akhir ini, jadi ketika hari ini tiba, mereka bahkan lebih bersemangat daripada Ye Junlin. Semua orang akan melompat kegirangan, meskipun itu bohong. Namun jika Anda benar-benar ingin berbuat curang, Anda tetap harus mendapatkan sumber daya yang ada di tangan Anda. 5 hari berlalu, tapi sudah waktunya bagi Ye Junlin untuk berdagang sumber daya dengan organisasi Revenge Hydra. Versi pamungkas kerajaan beruang perang Dewa Super juga telah berakhir. Itu berhasil, kali ini benar-benar berhasil. Total ada 8 pemenang. Mereka akan menjadi dewa terkuat yang dinilai oleh bintang Siberia. Masing-masing dari 8 dewa super ini setidaknya dapat menangani ribuan dewa biasa. 3 di antaranya bahkan lebih kuat, kekuatan tempur spesifiknya belum diuji. Singkatnya, dia adalah yang terkuat di antara 8 dewa super ini. Tidak lama kemudian, kekuatan tempur 2 dewa super diukur. Namun ada satu orang yang kekuatan tempur spesifiknya tidak dapat diuji oleh Siberian Star dan Hydra sekarang. Jika diuji dalam pertarungan sebenarnya, saya khawatir itu akan menjadi lebih mustahil lagi. Saya tidak tahu berapa banyak dewa dan binatang yang harus saya gunakan. Ini adalah jurang maut. Itu tidak dapat diuji saat ini. Singkatnya, ia sangat kuat hingga bisa meledak. Ini adalah kekuatan tempur terkuat yang pernah mereka temui. Tanpa berlebihan, yang ini saja yang padam. Hal ini dapat meratakan semua negara dan kekuatan lain di dunia. Hanya satu orang, hahaha. Sejujurnya, kita semua ingin menguji kerajaan Olimpiade. Satu orang bisa menghancurkan kerajaan Olimpiade. Kata Siberian Star, saya pikir kekaisaran Olimpiade masih belum bisa mengukur kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Kata kebanyakan orang, yang ini memang terlalu kuat. Tidak ada yang bisa mengukur kekuatan tempur spesifiknya sama sekali. Keberhasilan rencana Dewa Super membuat semua orang di kerajaan beruang perang sangat bersemangat. Mulai saat ini, mereka tidak hanya memiliki jumlah dewa terbesar di dunia, mereka juga memiliki dewa terkuat. Ketika orang lain mengejar jumlah dewa, mereka mulai mengejar kekuatan bertarung para dewa. Kecuali rencana Dewa Super, sejak lama, Hydra telah menyumbangkan buku-buku kuno tentang seni bela diri yang telah mereka kumpulkan selama ratusan tahun. Hasilnya, kekuatan tempur dewa lain di kerajaan beruang perang juga meningkat. Sekalipun itu adalah dewa biasa, ia tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan negara lain. Kekuatan tempur keseluruhan berbeda, jadi sekarang negeri beruang perang terlalu menakutkan dan menakutkan. Mendominasi, sekarang mereka adalah penguasa dunia ini.
Tak seorang pun di kerajaan beruang perang yang takut. Selanjutnya mereka harus memulai strategi mereka yang sebenarnya. Sebelumnya mereka hanya mengembangkan diri dan tidak melakukan tindakan apapun terhadap negara lain. Sebab, mereka merasa belum cukup berkembang dan perlu terus berkembang. Namun kini mereka sudah melangkah cukup jauh. Bahkan dewa super semacam ini pun muncul. Sekarang setelah mereka memulai rencana strategisnya, mereka tidak akan bisa dihentikan. Jumlah dewa telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Sekarang ada dewa super, langsung, negara beruang perang segera merumuskan rencana untuk menunjukkan kepada dunia kekuatan dahsyat negara beruang perang. Lalu beritahu seluruh dunia berapa banyak dewa yang mereka miliki dan betapa kuatnya dewa super mereka. Gunakan kekuatan yang kuat untuk menaklukkan segalanya. Rencananya pada dasarnya ditetapkan dalam waktu 1 minggu, dan waktu spesifiknya akan segera diumumkan. Hydra telah membawa negara beruang perang ke situasi ini, dan status mereka di negara beruang perang juga sangat tinggi. Mereka juga dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Anda tidak hanya dapat mengumpulkan dewa dari kerajaan beruang perang sesuka hati, tetapi Anda juga dapat menggunakan dewa super. Terlebih lagi, Hydra memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan para dewa super ini. Bagaimanapun, para dewa super juga diciptakan oleh mereka. Bisakah hubungannya menjadi buruk? Dalam hal ini, balas dendam terhadap Hydra tidak mungkin dilakukan. Tidak ada kemungkinan sama sekali. Setelah orang-orang seperti Hydra menciptakan dewa, mereka juga tidak tinggal diam. Mereka segera mengubah diri mereka sendiri. Sebelumnya, mereka takut Zhan Xiong akan mengatakan bahwa mereka memiliki niat yang berbeda. Jadi tidak ada seorang pun di Hydra yang pernah melakukan apapun padanya. Tapi segalanya berbeda sekarang, semua rencana selesai. Mereka telah membayar semua yang seharusnya, itu tidak penting lagi. Jadi mereka segera mengubah akar dan tulangnya, lalu menggunakan sumber daya untuk menyerap energi spiritual dan sejenisnya. Biarkan mereka menjadi dewa dalam waktu singkat. Mereka tidak hanya memiliki pendukung yang kuat, mereka juga harus kuat. Ngomong-ngomong, aku mendengar dari orang-orang itu bahwa hari ini sepertinya adalah waktu bagi Ye Junlin untuk mengirimkan sumber daya kepada mereka. Lupakan saja, biarkan mereka membuat pengaturan sendiri. Ayo perkuat diri kita dengan cepat. Iya, kami akan bertarung melawan kerajaan beruang segera. Kita akan menunjukkan kekuatan kita ke seluruh dunia, dan kita juga akan pergi, lalu kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa musuh kita. Ekspresi tak berdaya dari orang-orang seperti Ye Junlin. Aku sangat menantikannya. Hydra belum memperhatikan pesan dari Revenge dan organisasinya. Mereka semua terlibat dalam rencana renovasi. Mereka ingin memperkuat diri dalam waktu sesingkat mungkin. Sisi lain, basis organisasi Revenge Hydra, yaitu pulau. Semua pihak sedang giat mempersiapkannya. Beberapa gudang bergerak khusus dan berbagai peralatan transportasi semuanya tersedia. Bagaimanapun, Ye Junlin telah menjanjikan terlalu banyak sumber daya sebelumnya. Dia menghabiskan 5 hari penuh untuk mengumpulkannya. Kuantitasnya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, mereka menyiapkan gudang dan alat transportasi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Wajah semua orang penuh kegembiraan dan kecemasan. Setiap orang telah bermimpi selama 5 hari, menunggu sumber daya tiba. Setiap orang telah memikirkan cara menggunakan sumber daya ini. Bagaimana kita bisa menghabiskan begitu banyak sumber daya? Ide beberapa orang adalah melompat ke tumpukan kristal energi spiritual dan berguling-guling. Itulah yang dipikirkan kebanyakan orang. Yang terpenting ketujuh pengambil keputusan dan keturunan langsungnya adalah yang paling bersemangat. Jangan katakan apapun lagi, sejauh mana sumber daya tersebut berlimpah. Biarkan mereka mengalokasikannya, tapi mereka tidak bisa mengalokasikannya. Jumlahnya terlalu banyak. Nomor 1 tertawa keras. Ye Junlin, aku tidak tega berbohong padamu.
Kamu membawa begitu banyak sumber daya ke sini, tapi kami menipumu. Aku ingin tahu seperti apa kamu. Hahaha, semuanya tertawa. Ngomong-ngomong, Ye Junlin seharusnya membawa sumber dayanya, kan? Dia pasti sibuk akhir-akhir ini, kan? Tanya nomor 3, yang paling berhati-hati dari 7 pengambil keputusan. 5 orang pada tanggal 23 yang telah mengundang Ye Junlin sebelumnya segera menjawab, menurut pengamatan kami, dalam 5 hari terakhir, orang-orang Ye Junlin menjadi gila untuk mendapatkan sumber daya di seluruh dunia. Benar sekali, kalau begitu kita bisa yakinlah, mengerti, semuanya, cepat dan bersiap menunggu kedatangan rombongan Ye Junlin. Selain itu, kita harus mencari tahu saluran transportasi untuk sumber daya setelah mereka tiba, dan memastikan bahwa sumber daya menghilang di dalamnya semalam. Paling dikhawatirkan oleh ketujuh pengambil keputusan ini bukanlah apakah Ye Junlin akan membawa sumber daya. Menurut mereka, Ye Junlin pasti tertipu. Sumber daya pasti akan datang. Hal yang mengkhawatirkan adalah apa yang akan mereka lakukan dengan sumber daya tersebut begitu mereka tiba. Ada begitu banyak sumber daya yang tidak dapat mereka alokasikan. Jika diletakkan di tangan mereka seperti ini, pasti tidak akan menarik perhatian orang lain. Oleh karena itu, manusia biasa tidak bersalah, tetapi ia bersalah karena membawa batu giok. Dengan banyaknya sumber daya, orang lain pasti akan memperhatikan. Mereka mudah didapat tetapi tidak mudah untuk dipelihara. Oleh karena itu, Anda harus memikirkan bagaimana cara menangani sumber daya tersebut. Metode mereka adalah dengan segera mendistribusikan dan menyembunyikan sumber daya di seluruh dunia setelah mereka mendapatkannya. Semua saluran dan tempat persembunyian telah diatur. Itulah arti transportasi, semuanya sudah dikonfirmasi. Sekarang kita menunggu Ye Junlin tiba. Organisasinya masih sangat cepat dan semuanya sudah selesai. Tunggu, ini adalah waktu terlama yang pernah ditunggu oleh organisasi ini. Itu jelas kurang dari 1 jam, tapi rasanya seperti saya telah menunggu selama 1 abad. Akhirnya, meskipun ada panggilan berulang kali, Ye Junlin tiba. Saya melihat sebuah pesawat perlahan mendarat di pulau itu. Melihat hanya ada 1 pesawat, beberapa orang terkejut dan berkata, "Hah, kenapa hanya 1? Hah, bagaimana dengan pesawat yang mengangkut sumber daya?" Menurut pendapat semua orang, untuk mengangkut sumber daya, dibutuhkan setidaknya ratusan bahkan ribuan pesawat. Semuanya harus menjadi pesawat angkut super besar. Jika tidak akan ada cara untuk mengangkut sumber daya sebanyak itu. Oleh karena itu, mereka berulang kali bertanya pada Ye Junlin apakah dia membutuhkan bantuan, terutama dukungan transportasi atau tenaga kerja, yang dengan senang hati mereka berikan, tapi semuanya ditolak oleh Ye Junlin. Mereka tidak berani menanyakan apapun secara mendalam, karena takut ketahuan oleh Ye Junlin. Kalian bodoh, sumber dayanya pasti ada di belakang kita, Ye Junlin pasti datang untuk melihat apa yang terjadi dulu. Kata seseorang, 7 pengambil keputusan dan kerabat dekatnya segera maju menyambutnya. Tersenyum dan antusias, saya bahkan lebih bersemangat daripada bertemu orang tua kandung saya. Bagaimana orang lain bisa diperlakukan seperti ini? Alasan utamanya adalah Ye Junlin adalah sponsor keuangan mereka yang tidak adil. Jika Anda tidak menunjukkan antusiasme, bagaimana Anda bisa mendapatkan sumber daya? Setelah pesawat mendarat dengan mantap, Ye Junlin dan rombongan keluar. Di bawah kepemimpinan nomor 1, semua orang segera maju ke depan. Selamat datang di rumah, Tuan Ye. Kita semua adalah anggota keluarga, dan kita semua memiliki impian yang sama. Ini adalah rumah Tuan Ye. Selamat datang di rumah, semua orang berteriak serempak. Ye Junlin senang. Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai keluarga sekarang? Tapi kalian tidak asli, teruslah bicara tentang keluargamu. Namun di balik layar, dia berusaha menyakiti keluarganya. Selain menipu sumber daya Anda sendiri,
kelompok anggota keluarga, yang benar-benar membalas dendam semuanya dibunuh oleh Anda, bukan? Ye Junlin tersenyum dan berjalan ke bawah, melambai kepada semua orang, senang rasanya berada di rumah. Dengan begitu banyak dari kita dan kekuatan yang begitu kuat, saya merasa balas dendam terhadap Hydra sudah dekat. Mendengar Ye Junlin mengatakan ini, nomor 1 segera menjawab, kalau begitu, itu pasti, kekuatan kami semakin kuat dari hari ke hari. Kami tidak tinggal diam akhir-akhir ini, saya mengambil inisiatif untuk menghubungi Kekaisaran Olimpiade. Mereka tertarik untuk bekerja sama dengan kami, untuk melawan meningkatnya perang kerajaan beruang. Nomor 2 juga berkata, saya menghubungi Kekaisaran Kiamat juga tertarik untuk bekerja sama dengan kami. Tidak ada yang ingin melihat kerajaan beruang perang menjadi terlalu kuat. Nomor 3, saya menghubungi Kerajaan Naga Hitam. Mereka sudah lama tidak puas dengan perilaku kerajaan beruang perang dan Hydra. Saya hanya ingin bersatu. Nomor 4, nomor 5, nomor 6 mengatakan bahwa mereka memiliki negara bersatu seperti Dongdao. Nomor 7 berkata langsung, saya menghubungi Star Kingdom. Tahukah Anda, Star Kingdom sudah memiliki lebih dari 1000 dewa, dan mereka juga memiliki peralatan pendukung profesional untuk para dewa, masing-masing sangat kuat sehingga menakutkan, mereka juga punya bergabunglah dengan kami. Selanjutnya, orang lain, seperti 5 orang yang mengundang Ye Junlin. Mereka semua juga mengatakan satu persatu bahwa mereka telah melakukan lobby untuk menyatukan kekuatan tersebut. Dan dia juga mengatakannya dengan sangat rinci, menceritakan semua detail spesifiknya. Orang nomor 1 terakhir berkata, Tuan Ye, Daxia juga sangat berkuasa sekarang, tapi kami tidak melobi untuk serikat pekerja, Xia Sensi yang hebat bergantung pada Anda. Anda punya banyak kenalan. Orang nomor kedua melirik kedua orang dan berkata, perang kerajaan elang tidak tahukah Anda bagaimana situasinya, tapi kita semua akan bersatu pada akhirnya. Nomor 1 menggema, bukan hanya itu, saat itu, kami memutuskan untuk memulai dari aliansi Siberia dan selanjutnya hancurkan aliansi Siberia. Ini akan membuat negara beruang perang terisolasi dan tidak berdaya. Situasi, biarkan seluruh dunia melawan mereka. Ya, bukan itu saja, kami juga telah membuat rencana untuk menembus ke negara beruang perang. Pada saat itu, beruang perang akan berada dalam kekacauan di dalam dan luar negeri. Kalau begitu, kita akan membalas dendam pada 9 kepala. Kemungkinan ular meningkat pesat. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ye Junlin dan yang lainnya sangat kagum dengan kemampuan akting dan detailnya. Apakah Anda masih bertingkah gila saat ini? Kuncinya adalah aktingnya sangat realistis. Terutama rencana akhir untuk membobol aliansi Siberia dan negara beruang perang sungguh menakjubkan. Kemampuan mereka dalam menggambar kue benar-benar unggul. Ini mudah untuk mengelabui orang, rencananya sangat indah dan kata-katanya sempurna. Itu membuat orang merasa seperti sedang kesurupan. Sepertinya mereka benar-benar melakukannya. Jika Ye Junlin tidak mengetahuinya sebelumnya, dia mungkin akan mempercayainya. Meskipun mereka mengatakannya dengan baik, tapi ada terlalu banyak kekurangan. Tentu saja kekurangan ini hanya untuk Ye Junlin dan rakyatnya. Karena mereka mengetahui beberapa detail sebelumnya. Jika itu orang lain, tidak akan ada kekurangan. Kekurangan ini, misalnya, Kerajaan Olimpiade masih bertanya kepada Ye Junlin bagaimana situasinya 1 jam yang lalu. Rencana untuk melawan Dewa Super Kerajaan Beruang telah selesai, dan bertanya kepadanya apakah dia yakin. Ini pasti tidak ada hubungannya dengan nomor 1. Nomor 2 mengatakan bahwa mereka telah bersatu dengan Kekaisaran Kiamat. Tetapi bisakah Ye Junlin tidak mengetahui situasi di Kekaisaran Kiamat? Para dewa dan semua calon dewa telah dibunuh olehnya, dan mereka masih memiliki energi untuk melompat-lompat. Kerajaan Naga Hitam telah ditekan sampai sejauh mana oleh Ye Junlin. Pangeran tertua sudah mati, dan pada dasarnya dalam keadaan pengasingan, dan masih memiliki energi. Dan apakah kalian bersatu?
Adapun kerajaan bintang yang baru bangkit, tampaknya orang-orang ini telah melakukan pekerjaan dengan baik di bidang intelijen dan mengetahui situasi spesifik kerajaan bintang. Sayang sekali Xingguo dibunuh olehku sampai hanya Li Chengmin yang tersisa sebagai dewa. Akankah dia bergabung denganmu? Omong kosong. Rencana mereka benar-benar sempurna. Tapi Ye Junlin mengetahui setiap detailnya dengan jelas. Sekilas Anda bisa tahu itu palsu. Jika tidak, Anda benar-benar akan tertipu oleh mereka. Ye Junlin menahan senyumnya dan menyatakan persetujuannya atas rencana mereka. Dia juga mengatakan akan mengaturnya untuk Daxia. Mari kita bertarung melawan Hydra bersama-sama. Oke, mari kita semua menjadi lebih besar dan lebih kuat bersama-sama. Yang lain juga dipersilakan. Semua orang memandang yang lain di belakang Ye Junlin. Ye Junlin diikuti oleh Dr. Dark. Dr. Dark membawa kotak kayu panjang di punggungnya, tapi terbungkus kain. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya, namun bentuknya yang aneh menarik perhatian semua orang. Mata banyak orang tertuju pada punggung dokter berkulit gelap itu. Mereka mungkin semua penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Benda di dalamnya adalah dahan mati yang dia gunakan untuk menipu Ye Junlin dengan teratai salju berumur 100.000 tahun. Ye Junlin berkata bahwa ranting yang mati itu seperti pedang dan menyimpannya. Gunakan itu pada orang-orang yang menipu sumber daya mereka. Ketika dia datang menemui mereka hari ini, Ye Junlin secara khusus meminta dokter kegelapan untuk membawa cabang-cabang mati ini bersamanya. Tidak ada yang lain. Ye Junlin menggunakan cabang mati ini untuk membunuh orang hari ini. Siapapun yang menipu sumber daya akan ditusuk dengan cabang mati ini. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa di dalamnya ada cabang mati yang mereka gunakan untuk mempermalukan Ye Junlin. Bersambung.